sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pernah diperintahkan, dan tidak pernah dianjurkan. Kira-kira gitu ya? Oke? Ada skalanya enggak? Skalanya di mana? Dimensi. Maksud kok dimensi? Mas, skala itu begini loh mas. Skalanya begini. Suami istri berhak tidur kalau dalam kamarnya. Nah, itu skalanya dalam kamar. Tapi begitu keluar kamar enggak boleh tak Bu? Di gerdu gak oleh, di warung gak oleh. Boleh? Temen ojo ngono sampean. Gak, maksud saya skala itu gini loh. Perda Kabupaten Bangkalan tidak berlaku di Kabupaten Sampang, you know what I mean? Ya. Jadi jangan seperti ada wali kota zaman dulu, ada wali kota Makassar. Wali kota Makassar itu Pak Daeng Patompo, itu orangnya bagus ya, tapi kadang-kadang lupa. Jadi dia sama turun di Cengkareng, terus naik jeep sama asistennya, terus ada jembatan rusak, dia turun. Dia marah, gimana jembatannya rusak? Panggil kepala bagiannya, gini. Pak, ini di Jakarta, Pak, bukan di Makassar. Sama saja, di mana saja pembangunan harus dijalankan. Lebih itu lagi. Jadi orang yang tidak ngerti skala itu seperti itu. Gitu. Jadi saya diundang oleh Pak Daeng Patompo, Ainun, itu kolak bubur kacang hijau bikinan istriku itu terenak sedunia, tidak ada di mana-mana. Datang kau ke rumah. Istrinya Pak Daeng Patompo itu kalau bikin bubur kacang hijau enak sekali. Saya dipameri, saya disuruh ke rumah sama teman-teman. Sampai sana, sampai rumahnya beliau sedang makan bubur kacang hijau itu. Dan duduk sambil makan itu. Rodok pikun wongi. Sampai 1/4 jam lebih dia makan lagi, Bu. Nambah lagi. Terus kita, Pak, untuk kita mana ini? Nah. Ibu, mana ini untuk Ainun dan teman-teman, mana ini bubur kacang hijaunya? Loh Pak, sudah habis. Loh kok habis bagaimana? Lah Bapak ngambil terus dari tadi. Ya beli. Loh Pak, katanya yang enak buburnya bikinan ibu. Sama saja dia bilang. Loh piye toh iki? Ngerti skala ya? Loh bagaimana lah, kita kesini ini untuk karena dipameri karya ibu ya. Begitu kehabisan terus dibilang beli. Loh katanya yang enak punya ibu. Sama saja. Loh piye toh iki gitu. Indonesia banget ya gitu. Jadi ibadah bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak diperintahkan dan tidak dianjurkan. Skalanya apa? Kualitatif apa kuantitatif? Ibadah madhoh, ibadah muamalah, urusan agama, urusan non agama, atau yang mana skalanya? Di urusan agama. Tadi dikatakan bahwa tidak ada sesuatu yang bukan urusan agama. Semua itu urusan agama. Kencing urusan agama, dolar urusan agama. Fatwa itu harus tentang segala sesuatu. Jadi Majelis Ulama harus terdiri dari pakar-pakar dan expert segala ilmu dan segala urusan. Tadi sudah dipatok loh bahwa tidak ada yang bukan urusan agama. Ibu tahu ilmu yang paling agamis, yang paling religius ilmu apa? Bapak-bapak. Misalnya, contoh aja. Yang paling suci, ilmu yang kita pelajari di kampus, di sekolah, yang paling suci, matematika. Nah, selama ini matematika dikategorikan di Dignas apa di Depak? Karena dianggap bukan pelajaran agama. Pelajaran agama itu tarikh Islam, mahfudot, hadis, kan itu. Matematika dianggap bukan urusan agama, padahal matematika adalah ilmu agama yang
paling elit karena di situ suci luar biasa. 4 kali 5 itu 20. Tidak bisa dipengaruhi oleh opini guru, oleh opini dosen, oleh opini yang nulis, dan tidak bisa wani piro. Dibayar berapapun 4 kali 5 sama dengan 20. Dia ponaan dubes atau bukan tetap 20. Sholat apa tidak tetap 20. Itu ilmu yang paling objektif, yang paling suci. Anda tahu objektif itu kan, kalau ilmu objektif, kalau kesenian pas, tidak fals, kalau olahraga sportif, kalau moral jujur, kan gitu. Itu namanya suci. Nah kalau akidah suci. Nah, jadi skalanya apa berarti? Bid'ah tadi. Apakah apa saja yang tidak diperintahkan Rasulullah, tidak dilakukan dan tidak dianjurkan oleh Rasulullah adalah bid'ah, sehingga tidak boleh dilakukan? Atau ada batasnya? Mas, batasnya apa? Dengan agama? Dengan usul? Saya kira Anda ke depan aja tuh menjelaskan supaya lebih jelas. Ya, ini kita memang belajar bersama, Mas. Bukan soal saya ceramah atau usia. Saya kira ini ada apa skala yang namanya usul dan furu, ya. Tolong dijelasin, Mas. Lu jangan saja. Mas, fadhol, Mas. Supaya kita tahu persis mulai nanti kita pulang kita sudah tahu mana bid'ah mana tidak. Ya, sependek pengetahuan saya, bid'ah yang dimaksud itu sesuatu yang berkaitan dengan usul, dengan inti dari ajaran Rasulullah. Terus? Itu skala yang pertama. Kemudian yang kalau jadi Kak kan nanya soal skala. Ya, kemudian ada soal furu, soal cabang. Soal cabang yang seperti tadi Cak Nun sudah sampaikan bahwa kalau yang namanya selawat ditambahin yang lain-lain itu sebetulnya bukan soal inti yang kemudian kita memperdebatkan. Nah, kecuali soal usul, kemudian kita nambah-nambahkan, misalkan sholat subuh 2 rakaat. Ya kalau gitu jangan disebut usul sama furu, Mas. Itu kan bahasa para pembelajar fikih dan usul fikih. Sekarang pakai yang umum aja, yang tidak boleh dirubah, ya. Yang kalau dirubah itu disebut bid'ah adalah Anda menyebut usul, yang kita tadi menyebutnya ibadah mahdhoh, yaitu rukun Islam. Kalau rukun Islam Anda rubah itu namanya bid'ah. Kalau Rasulullah 3 rakaat ya 3 rakaat. Kalau Rasulullah sujud ya sujud. Nggak usah kamu terus gingkang. Allahu Akbar. Tuh. Nah, puasa Ramadan jangan dirubah. Ya sudah puasa Ramadan dan harus Ramadan. Jangan mentang-mentang bareng sama hari libur apa terus Ramadannya dicepat-cepat atau ditunda, kan gitu. Naik haji juga begitu. Ya naik haji itu ya ke Mekah. Jangan bikin Ka'bahan sendiri di belakang kebun. Terus dihubung-hubungi dewe. Tapi boleh enggak kita bikin seperti Ka'bah di kebun kita? Di rumah kita? Boleh, terus kita muter sendiri enggak apa-apa toh? Asal niatnya bukan haji, niatnya kangen, ya Allah, kangen kan boleh toh? Mek ngincipi kula niki ngincipi kan boleh. Jadi ala malu biniyah. Orang selawatan juga ala malu biniyah, niatnya apa? Kan gitu akhirnya. Orang tahlilan, kalau dia menganggap tahlilan itu wajib dilakukan, salah, itu bid'ah. Gitu loh. Kok 3 hari, kok 7 hari? Bendino ya oleh rek. Tiap hari boleh, gendeng tapi. Mosok bendino tahlilan. Kalau perlu mengulang tahun, Rasulullah kok diulang tahun ini, Rasulullah sendiri tidak pernah mengulang tahun. Aku nggak mengulang tahun ini, aku ini ingin menciptakan momentum untuk ingat Rasulullah secara lebih mendalam. Gitu dok. Rasulullah sendiri kan, aduh ini tak jelasin kan kasihan Rasulullah. Rasulullah itu berat loh Mas. Bayangin kalau sampean jadi Muhammad ya, terus disuruh Tuhan mengajari umat manusia untuk baca syahadat. Padahal dalam baca syahadat itu ada nama Anda. Bisa nama sampean sinten Mas? Ya, Priyo. Yes.
Iqra, wahai prio. Kan, terus suatu hari diajari syahadat, terus Anda mengumumkan ke tetangga Anda, ayo mulai sekarang ikut saya, tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna prio Rasulullah. Berat nggak Mbak secara budaya? Bahwa Anda nyuruh orang ngakuin diri Anda atas nama perintah Allah. Sekarang kita tidak ada masalah karena kita sudah yakin semuanya. Tapi waktu awal-awal Rasulullah dinubuahkan, dijadikan nabi itu kan berat. Wong dia harus nyebut dirinya sendiri. Maka dia tidak mungkin menghormati dirinya. Tidak mungkin dia menjunjung dirinya. Kan gitu. Oke. Segera kita akan berinteraksi secara langsung, tapi saya kembalikan ke usul dan wuru. Jadi menurut saya, bid'ah itu kalau Anda merubah ibadah mahdhah. Gitu ya Bu ya? Sholat dirubah, puasa dirubah, zakat dirubah dan seterusnya. Di luar itu namanya ibadah muamalah. Rasulullah tidak pernah pakai listrik, tidak apa-apa pakai listrik. Rasulullah tidak pernah pakai mikrofon, tidak apa-apa pakai mikrofon. Rasulullah tidak pernah naik pesawat sepanjang hidup. Semua nabi dan rasul tidak ada yang pernah naik pesawat. Mesake. Tidak ada nabi punya menikmati internet, browsing. Nabi terus upload, Nabi Musa bikin status pagi-pagi. Tapi tidak apa-apa, Anda masuk internet tidak apa-apa. Twitteran, Facebookan tidak masalah. Yang penting Anda tidak melanggar larangan Allah, misalnya menyakiti orang, memfitnah, kan begitu. Itu bukan bid'ah. Kalau selawatan tadi pagi di bawah itu dicampur dengan sholat baru bid'ah. Sami Allahu liman hamidah, lir ilah, itu bid'ah rek. Sekarang ada ngimami aja pakai handphone kok. Tahiyat nih Mas. Tahiyat terus ini Mas. Diganti kiwa Mas. Ya apa arek-arek? Nyenengno. Ya Mas ya. Jadi Bu ngerti ya. Jadi sekarang saya tanya. Jadi selawatan tuh gimana, boleh enggak Mas? Bid'ah bukan? Rasulullah enggak pernah loh mengulang tahuni dirinya, enggak pernah loh. Terus selawatan untuk dirinya, sholatullah, salamullah, ala toha. Gak toha itu Muhammad toh. Ala toha, Rasulillah. Gak tahu masuk Kanjeng Nabi kata ngene-ngene nang awake dhewe. Sampeyan iku ya aneh-aneh. Nggak apa-apa, asal tetap empan papan dan semua pada makomat yang tepat, gitu ya Bu ya. Jadi apalagi sekarang yang dipertengkarkan selama ini? Tahlilan, muludan, mengulang tahuni Rasulullah. Terus kenapa tidak boleh? Karena Rasulullah tidak pernah menyuruh gitu. Saya itu kambing aja saya ulang tahun nih kok. Walang loh, tahu tak ulang tahun nih rek. Lah kok saya mencintai Rasul saya dengan cara-cara yang saya tidak melanggar ibadah mahdhah, kenapa dilarang? Ya kenapa kita menganut sahabat? Sahabat posisinya sama dengan kita. Apa bedanya posisinya sahabat dengan kita? Yang inti adalah atiullah wa atiur Rasul. Yang lain tidak pakai atiu. Kenapa? Umar itu ahli bid'ah nomor 1. Abu Bakar ahli bid'ah nomor 1. Utsman ahli bid'ah. What is bid'ah mean? Bid'ah artinya kreativitas. Mubdi artinya orang yang kreatif atau orang kreator. Kenapa? Apakah Umar, Ali dan 4 khalifah punya hak untuk membuat regulasi Islam? Apa punya hak dia? Haknya sama dengan kita semua. Meskipun kita takzim kepada beliau karena beliau orang yang dekat dengan Rasulullah, tapi haknya sama dengan kita. Bid'ah itu artinya Anda
melakukan sesuatu yang ketika Rasulullah belum ada dan itu tidak pasti jelek. Misalnya mushaf, Mas, mana Quran tuh, mushaf itu. Tuh. Itu Rasulullah tidak pernah nyuruh, tidak pernah memerintahkan bikin mushaf itu, Mas. Itu bid'ah itu. Kalau mau ngomong bid'ah itu bid'ah, mushaf itu loh, Mas. Itu loh, Mas. Yang sampean waca itu loh. Itu aja bid'ah apa meneh Al-Qur'an Samsung. Note S5. Ya sekarang kalau Anda anak-anak kita didik sebelum menyentuh itu harus wudhu dulu lah. Saiki terus piye? Nek Al-Qur'an di handphone. Wudhu dulu ndak? Lak gopo kabeh didik wudhu. Tadi nang dini nggo banyu kok. Ya itu kan bagus juga. Itu kan untuk pendidikan anak-anak supaya menghormati Quran. Qurannya bukan itu, Mas. Qurannya yang dimuat oleh mushaf itu. Qurannya itu kualitatif. Cuman bunyi yang dari Allah disampaikan Jibril melalui Rasulullah. Ketika Rasulullah hidup, itu semua dihafal di dalam pikiran umat Islam. Dan tidak ada teksnya. Teksnya mulai Utsman yang dirumuskan sampai lengkap seperti itu. Itu juga bid'ah. Jadi sekarang tolong bid'ah itu jangan diartikan sesuatu yang jelek. Bid'ah itu sesuatu usaha untuk mengaplikasi Islam supaya lebih mudah difahami dan dilaksanakan. Tinggal ukurannya, ini melanggar syariah apa tidak, kan gitu. Ya kalau gitu bubarkan masjid ini. Apalagi ini bekas gereja. Ya Allah, masjid ini bekas gereja. Hadis endi iku, Mas? Sapa sing ngarani ana hadis ngene iku? Rawahuman. Hadis itu harus kita hormati, tapi tolong tahu hadis itu Anda harus melakukan verifikasi terus menerus. Karena sampai hari ini verifikasinya belum selesai. Saya kasih contoh. I'mal lidunya kaka anna kata insya abadan wa mali akhiratika ka anna kata mudhugoda. Itu menurut profesor peneliti di ujung pandang, profesor siapa saya lupa di UN, itu hadis palsu. Dan saya konfirmasi ke banyak ahli hadis, itu juga hadis palsu. Kalau dipakai tiap hari lo ustad. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok pagi. Kan gitu. Itu ternyata hadis palsu. Jadi hadis itu kita hormati penting, tapi tolong jangan diperlakukan seperti Al-Quran. Begitu kita ragu-ragu, kita balik aja ke Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak ada kejelasan nas tekstual yang konkret, Anda kembali ke akal Anda. Gitu loh. Jadi kan ada nakliyah, ada akliyah gitu loh. Kalau nakliyahnya tidak bisa kita temukan, ya akliyah menurut saya. Kullu bid'atin dhalalah. Ayo aku seneng bahwa setiap bid'ah itu sesat. Aku seneng aku. Kita bubarkan ini semua. Semua listrik. Pesawat udara jadi menaik haji berangkang karo ngelangi kan ya. Loh, Mas, saya tidak mengecam siapapun yang punya kehati-hatian seperti beliau ini. Mereka itu membid'ah-bid'ahkan apa sebabnya? Karena mereka ingin Islam itu jangan sampai dikotori oleh sesuatu yang tidak benar. Itu kewaspadaan teman-teman. Anda harus terima kasih karena teman-teman membuat kita waspada. Nah cuman kita minta tolong jangan judge, jangan klaim gitu loh. Diperingatkan baik-baik bil hikmati wal mau'idotil hasanah. Kalau bisa rundeng daripada main kuasa, main polisi, main keputusan. Mbak sudah didiskusikan berkala. Gimana sih biasanya soal bid'ah ini kita panggil ahli-ahli dari berbagai bidang yang mungkin bertentangan satu sama lain, kita himpun semuanya supaya kita mendapat pengetahuan yang lebih tepat mengenai bid'ah dan seterusnya itu. Karena bid'ah itu artinya adalah kreativitas. Itu angel meneh.
Innovation. Jadi ahli bid'ah adalah inovator. Masalahnya inovasi tidak boleh merubah ibadah mahdoh gitu dok. Sepanjang tidak merubah ibadah mahdoh ya tidak ada masalah. Gitu loh mas. Mau ini semua bid'ah kalau diturutin bid'ah kabeh. Naik haji itu kalau persis seperti Rasulullah tidak bisa dilaksanakan. Karena Rasulullah itu kalau tawaf hanya sekali dan naik onta. Betul enggak? Sekarang bayangin, wong jalan kaki enggak pakai onta aja kerennya jatuh. Sekarang bayangin kalau 2 juta orang itu bergiliran mau bengang onta. Jadi itu kira-kira butuh berapa kali lipat waktunya mas? Kalau pakai onta semua. Ceklek. Lihat terus untuk ke Hajar Aswad ya apa caranya? Mencolot itu ke untone. Jadi bil hikmah toh mas, kita bil hikmah, tapi kita tetap terima kasih loh kepada teman-teman. Nah teman-teman NU itu kadang-kadang yang sholawatan, kadang-kadang memperlakukan sholawat, mempertahankan seperti dia mempertahankan sholat gitu, salah juga. Jangan dipertahankan susah, sebenarnya enggak sholawatan ya enggak apa-apa, enggak tahlilan ya enggak apa-apa, gitu loh mas. Jangan mempertahankan dengan jihad. Ayo rek, ngelarang sholawatan itu, Allahu Akbar, serbu, ngono lho arek itu. Ndak selawatan, ndak tahlilan yang ndak apa-apa. Terus dimarahin, kok pakai surat Yasin? Emang hanya Yasin Al-Quran? Ya mboten mas. Ya ndak. Cuman iki oleh muru iki sing hafal iki Yasinan tok. Lah syukur ada kiai. Soalnya Yasin itu paling gampang. Wis saiki nek Al-Waqiah ngelundasmu. Idza waqatil waqiah sal waqatiha kadzibah. Wis ndak apal-apal kamu. Sukar sekali. Nah, Yasin itu yang paling gampang dihafalkan. Nah teman-teman yang yasinan tolong jangan anggap bahwa yasin itu lebih penting dari ayat-ayat lain dan surat-surat lain di Al-Quran. Kemampuan manusia untuk percaya pada sesuatu adalah salah satu sifat alamiah kita. Sejarah telah banyak mencatat manusia-manusia yang mengalami kontak dengan kekuatan supernatural, seperti Tuhan, malaikat, atau leluhur. Bahkan beberapa ada yang menyatakan telah melihat dengan mata kepala sendiri atau bertemu dengan makhluk-makhluk gaib. Bagi sebagian orang, kepercayaan ini lebih kuat dibanding sebagian orang lainnya. Ini sama saja dengan berbagai variasi kemampuan manusia. Sebagian orang lebih hebat dalam bermain catur atau berhitung. Sebagian lain lebih kuat dalam hal berimajinasi atau memeluk sesuatu sistem kepercayaan. Dan mungkin inilah kelebihan seorang Ana. Ana memandang keluar. Sinar matahari bermain-main di atas daun-daun beraneka warna di pohon-pohon di luar sana. Kalau seandainya kamu percaya bahwa semua tawon dan lebah di kebun rumahmu dikendalikan oleh Jia, dan mereka berterbangan di seputar rumah untuk memata-mataimu, nah itu baru artinya kamu ada kelainan serius. Ana menyela. Kok dokter tahu saya tinggal di perkebunan? Kamu kan pernah bilang ke psikologmu kalau kamu tidak ingin ketemu seekor rusa kutub di kebunmu. Ana tertawa. Dia sebenarnya tidak begitu paham apa yang saya ceritakan. Tapi saya sangat menyukai kebun itu dan tawon-tawonnya. Ya. Tawon adalah bagian dari alam seperti juga dokter dan saya. Mereka tentu saja tidak dikendalikan oleh Jia. Mereka dikendalikan oleh gen mereka sendiri. Dan saya percaya mereka adalah semacam wakil dari ibu bumi. Tepat sekali, kata dokter Benjamin yang merambutnya berkuncir ekor kuda. Dan apa yang baru saja kamu bilang itu tidak dapat disebut ide gila.
atau yang dalam bahasa ilmiahnya disebut bizorenation. Sembari mereka bercakap-cakap, sesekali dokter itu menatap layar komputer. Saat dokter itu melakukannya lagi, Ana menyadari bahwa dokumen yang sedang dilihat dokter itu pastilah laporan dari psikolognya di desa. Dokter bertanya, "Ada sesuatu yang kamu khawatirkan, Ana?" Dia langsung menjawab, "Pemanasan global." Dokter menyambar itu sedikit terkejut. Dia jelas-jelas seorang dokter berpengalaman. Baru kali ini dia tampak terkejut dengan jawaban Ana, lalu dia bertanya lagi, "Apa yang kamu bilang barusan?" "Saya bilang kalau saya khawatir akan perubahan iklim yang diakibatkan oleh ulah manusia. Saya takut kalau kita yang hidup saat ini mempertaruhkan iklim di lingkungan bumi ini tanpa memedulikan generasi selanjutnya." Sang psikiater terperenyak beberapa detik sebelum menjawab. "Mungkin itu sebuah ketakutan yang nyata, yang sayangnya tidak bisa saya sembuhkan. Kalau saja kamu bilang kamu takut pada laba-laba, mungkin akan lain kejadiannya. Itu adalah masalah fobia dan itu bisa diterapi. Misalnya dengan desensitisasi secara bertahap atas objek fobia itu. Namun kami tidak bisa mengobati ketakutan pasien akan pemanasan global." Ana menatap mata Dr. Benjamin lalu melirik anting bintang di salah satu caping telinganya psikiater itu. Apakah dokter menyadari berapa miliar ton CO2 yang telah dilepaskan manusia di atmosfer selama 10 tahun terakhir ini? Di luar dugaan Ana, sang psikiater menjawab pertanyaan itu tanpa berpikir panjang. Dia bilang, "Menurut saya, saat ini ada sekitar 40% kelebihan CO2 di atmosfer dibandingkan pada zaman sebelum kita mulai membakar minyak, batu bara, dan gas, menebangi hutan, dan menjalankan pertanian secara intensif seperti sekarang. Tingginya kadar CO2 saat ini belum pernah terjadi sejak 600.000 tahun yang lalu. Dan penyebabnya ialah emisi buatan manusia." Ana terkesan tidak banyak orang yang benar-benar bisa menjawab pertanyaan semacam itu. Bahkan orang-orang yang berwenang sekalipun, dia mengacungkan jempol dan berkata, "Ada begitu banyak gas rumah kaca di luar sana hingga tidak ada lagi yang bisa memastikan apa konsekuensinya atas iklim global dan lingkungan, dan emisi gas terus berlanjut." Dr. Benjamin mengatupkan telapak tangannya di atas meja. Sedikit kemudian duduknya mencondong ke depan dan menundukkan pandangan sebelum dia memandang ke arah Ana lagi. Lalu dia berbicara dengan nada sedikit tercengang. "Sekarang topik kita sudah bergeser dari keahlian saya di rumah sakit ini. Tapi percayalah bahwa saya juga memiliki keprihatinan atas segala urusan pembakaran karbon dan konsekuensinya pada kehidupan di bumi. Meskipun hal-hal ini mungkin tidak sepenuhnya terpisah dari urusan psikiatri. Saat dia tampak ragu-ragu, Ana berkata, "Teruskan saja, Dok. Saya mendengarkan kok." Dr. Benjamin berkata, "Saya pernah bertanya kepada diri sendiri, apakah kita hidup dalam sebuah kebiasaan menyangkal berbagai kenyataan yang mendasar? Kamu mengerti apa yang saya maksud? Rasanya begitu, ada sesuatu yang sangat tidak mengenakan untuk dipikirkan hingga kita berusaha melupakannya." "Iya, tepat sekali, itu yang saya maksudkan." Ana tiba-tiba mendapat sebuah impuls yang tidak dia ketahui sebabnya. Bagai sesuatu yang begitu saja dia rasakan, sesuatu yang diilhamkan ke dalam kepalanya dari dunia lain. Lalu dia mendengar dirinya berkata, "Bagaimana pendapat Anda jika saya bilang saya takut pada orang-orang Arab?"
Dokter itu tertawa terbahak-bahak. Saya akan menyarankan kamu untuk mulai bergaul dengan orang-orang Arab. Saya rasa itu akan jadi terapi yang efektif. Boleh juga. Tapi sayangnya kita tidak punya terapi untuk pasien yang punya ketakutan pada pemanasan global. Lagi pula, mungkin memang kita tidak perlu berharap dan semacam resep untuk mengurangi kekhawatiran akan pemanasan global. Karena toh, kita tidak seharusnya membiasakan diri terhadap ancaman tersebut. Sebaliknya, kita harus mengatasinya. Sepanjang percakapan, Ana merasa diperlakukan sebagai orang dewasa oleh sang psikiater. Dan dia senang dianggap begitu. Dokter itu berbicara kepadanya seperti kepada orang yang sepantaran. Namun begitu, Ana sedikit terkejut ketika pada akhir percakapan dokter menanyakan apakah dia aktif dalam organisasi lingkungan hidup. Sebuah pertanyaan tak terduga di tempat praktik dokter jiwa. Namun Analah yang mulai percakapan tentang perubahan iklim yang diakibatkan oleh ulah manusia ini. Ana bilang di tempat tinggalnya tidak ada organisasi semacam itu. Di sana yang ada hanya sekolah, kerja, mengutak-atik mobil dan motor, dan tentu saja pesta dan minum-minum pada akhir pekan. Anak muda yang datang bersamamu itu apa dia kakakmu? Ana tergelak. Oh bukan, itu si Jonas, dia cuma pacar saya. Menurut Ana itu ungkapan yang pas, dia cuma pacar saya. Dokter pun ikut tertawa. Apa Jonas juga mencermati isu-isu perubahan iklim? Dia sekarang kelas 2 SMA dan telah belajar fisika, kimia dan biologi. Pastilah dia sudah belajar sedikit-sedikit tentang dunia ini, kata Ana. Ya, tentu saja. Lagi pula masalah pemanasan global bukan sesuatu yang begitu saja bisa dirahasiakan. Lagi pula masalah pemanasan global bukan sesuatu yang begitu saja bisa dirasakan. Kita perlu mempelajari dan memahaminya, atau terus hidup dalam ketidaktahuan. Itu benar sekali, Ana. Saya sih tidak akan kaget kalau tidak sampai 1% penduduk negeri ini yang benar-benar bisa menghitung keseimbangan unsur karbon di alam. Ana merasa jantungnya berdebar. Masalah keseimbangan unsur karbon ini baru saja dibicarakannya dengan Jonas tadi. Dia juga pernah menulis makalah tentang pemanasan global waktu di kelas 10. Apa Anda bisa menghitung keseimbangan unsur karbon di alam? Lalu sang dokter jiwa yang menyebar menjelaskan kepada Ana sambil mematikan komputer dan merapikan lembaran-lembaran kertas di atas mejanya. Pertama-tama dia memaparkan tentang siklus CO2 di dunia makhluk hidup. Tanaman menghisap CO2 dari udara melalui proses fotosintesis dan mengikatkan karbon pada berbagai organisme. Dengan cara ini, lalu gas yang sama itu dilepaskan ke udara melalui sistem pernafasan hewan dan proses dekomposisi bahan-bahan organik. Keseimbangan unsur karbon menurut dia adalah sebuah kesetaraan antara jumlah CO2 yang ditransfer ke atmosfer, lalu letusan gunung berapi, dan jumlah CO2 yang diurai oleh iklim dan angin serta yang pada akhirnya terikat di kerak bumi. Perbandingan ini yang selalu konstan selama ratusan juta tahun, dan siklus ini tidak dipengaruhi oleh manusia. Jadi tidak perlu disertakan dalam pembahasan, Dr. Benjamin melanjutkan. Lalu seluruh unsur karbon yang selama berjuta-juta tahun telah menjadi bagian dari minyak, batu bara, dan gas itu diparkir dan keluar dari siklus tadi. Namun keseimbangan yang rapuh ini, Ana menyimak setiap kata yang keluar dari mulut dokter itu. Keseimbangan yang rapuh ini telah diusik manusia melalui pembakaran minyak, batu bara, dan gas yang kemudian melepaskan CO2 ke atmosfer. Itulah yang ingin saya katakan tadi.
Meskipun jumlah CO2 yang dihasilkan oleh manusia itu cuma sekedar bagian kecil dari jumlah yang ada dalam siklus alamiah, tapi itu menambah jumlah yang kemudian tidak bisa terurai dan terikat di kerak bumi secara alamiah, sehingga makin lama jumlah CO2 di atmosfer semakin meningkat. Karena jumlah terus menumpuk, kata Ana, tepat sekali. Kamu telah memahami hal ini sebaik saya. Kalau kamu tiap hari makan kalori yang berlebihan dari kebutuhan tubuhmu untuk berfungsi normal, maka bobot tubuhmu akan bertambah. Begitulah kira-kira analogi penumpukan CO2 di atmosfer. Lalu bumi menjadi lebih hangat. Semakin banyak CO2 di atmosfer bumi, semakin meningkat suhunya. Lalu es dan gletser pun mencair. Dan ini memperburuk situasi karena salju dan es memantulkan sebagian besar cahaya matahari. Hal ini yang tidak dilakukan oleh laut dan gunung, maka semakin meningkatlah suhu bumi. Oh, jadi begitu. Ya, itulah yang disebut pengetahuan umpan balik. Ya, itulah yang disebut penguatan umpan balik, yang mengakibatkan lapisan tanah beku di padang lumut meleleh, lalu melepaskan gas metana dan CO2 ke atmosfer. Metana adalah salah satu unsur utama gas rumah kaca dan mengakibatkan semakin panasnya bumi. Kadar uap air meningkat di atmosfer, sehingga suhu pun terus meningkat. Lama-lama es di Greenland yang akan meleleh, lalu mungkin suatu saat es di Antartika juga. Dr. Benjamin mengangkat ke telapak tangannya dan Ana mengerti kalau dokter berusaha mengerem bicaranya. Namun, kesempatan berbicara panjang lebar seperti ini tidak akan dilewatkannya. Ana berkata, efek rumah kaca suatu saat akan menjadi-jadi, dan kemungkinan terburuknya ialah suhu rata-rata bumi akan meningkat 6-8 derajat. Maka semua lapisan es di bumi ini akan mencair, lalu permukaan laut akan meningkat bermeter-meter. Di dalam mitologi Nordik ada sebuah istilah tersendiri yang menggambarkan apa yang akan terjadi pada bumi ini. Mereka menyebutnya Ragnarok. Dr. Benjamin beranjak dari tempat duduknya dan hendak mengantar Ana keluar ruangan, namun sebelum membuka pintu, dia berkata, mungkin kamu dan Jonas bisa membentuk sebuah organisasi lingkungan hidup bersama-sama. Kalian bisa jadi harimau kecil yang nyaring mengaum di lingkungan tempat tinggal kalian. Mungkin itu cara terbaik untuk hidup bersama. Ketakutanmu akan kerusakan iklim. Ketakutan semacam itu tidak sehat bila terus dipendam. Ia akan mudah meletup. Dan sekarang saya bicara dengan psikiater lagi. Kalau saya harus memberi saran, saya akan bilang, salurkanlah aspirasimu, ya, keluarkanlah semua. Dr. Benjamin meraih ke dalam sakunya lalu menyodorkan kartu namanya. Silakan telepon saya atau kirim email bila ada yang ingin kamu bicarakan selanjutnya. Anak-anak saya sudah besar dan tidak tinggal bersama saya, jadi saya pasti punya banyak waktu kalau kamu ingin mengotak saya. Saat mereka keluar ke ruangan tunggu, psikiater keren itu bersalaman dengan Mama dan Jonas. Dr. Benjamin menatap keduanya silih bergantian dan berkata, mungkin saya yang perlu bilang terima kasih karena telah dipinjami Ana. Anda berdua orang-orang yang beruntung bisa menikmati kehebohan seperti dia ini setiap hari. Mama begitu canggung sampai berbungkuk-bungkuk. Dia di atas tram menuju pusat kota. Dia bertanya mengapa psikiater itu memakai anting bintang di telinganya. Seakan-akan Ana tahu jawabannya. Tapi Mama dan Jonas tidaklah mengetahui apa yang telah Ana dan Dr. Benjamin bicarakan. Ana lalu mengarang sebuah jawaban. Dokter itu pakai anting-anting bintang di telinganya karena dia sadar betul bahwa kita ini hidup di sebuah planet ringkih yang berputar mengelilingi sebuah bintang-bintang di angkasa. Tidak semua orang menyadari hal ini, dan hanya yang menyadarinya lah yang boleh memakai anting-anting biru.
Mama dan Jonas bengong mendengar jawaban itu, dan Ana menambahkan, seseorang yang tidak memahami bahwa dia tinggal di sebuah benda angkasa pastilah tidak akan berani memakai anting-anting bintang seperti itu. Mama pulang naik kereta sore, sementara Ana dan Jonas bergandengan menyusuri jalan-jalan di ibu kota. Mereka pulang naik kereta malam. Mereka mengunjungi Froggenprenpark dan Akerbridge dan mereka juga masuk ke gedung lingkungan di Gravesend, tempat berkumpulnya berbagai organisasi lingkungan hidup. Dalam perjalanan pulang, mereka mulai merencanakan sebuah kelompok pecinta lingkungan yang akan mereka dirikan. Menurut Jonas, ini ide yang bagus. Pada tahap awal ini, dia akan bertanggung jawab dalam hal perekrutan anggota. Itu adalah usul Ana karena dia tahu Jonas dikenal sebagai cowok paling ganteng di sekolah. Dan menurut Ana, tanpa banyak usaha, Jonas pasti bisa membujuk cewek-cewek untuk ikut serta. Tapi kan kita tidak sedang mendirikan sebuah perkumpulan cewek, bantah Jonas tertawa. Iya sih, tapi kalau kamu bisa menggerut beberapa cewek cantik saja, pastilah tidak sulit mengajak cowok-cowok jagoan yang lain juga. Tugas utama Ana ialah mengumpulkan clipping artikel tentang iklim dan lingkungan hidup dari koran-koran, jurnal-jurnal, dan internet. Itulah sebabnya Ana sekarang duduk dan mengguntingi artikel-artikel di koran. Beberapa hari terakhir ini ada banyak liputan tentang iklim menyusul gagalnya pertemuan tingkat tinggi di Qatar. Dan juga akan mengumpulkan video dan audio terbaru di YouTube, podcast, dan berbagai website lainnya. Ana meletakkan guntingnya lalu duduk bersama orang tuanya di depan televisi. Film tentang Samudra Pasifik itu mengisahkan tentang Kapten Cook yang sedang mengamati fenomena Transit of Venus di Kepulauan Surga Tahiti. Transit of Venus terjadi ketika planet Venus melintas tepat di antara bumi dan matahari. Dan fenomena ini begitu jarang terjadi, mungkin terjadi lagi setelah lebih dari 100 tahun berselang. Pada masa Kapten Cook, fenomena ini sangat penting untuk diamati dari berbagai tempat di belahan bumi ini secara bersamaan, supaya para astronom itu dapat memperhitungkan panjang tata surya. Menurut Ana, sungguh romantiknya kenyataan bahwa kapten dari Inggris itu harus pergi ke Kepulauan Pasifik yang eksotik hanya untuk mengukur jarak ke sebuah planet yang diberi nama dari Dewi Cinta. Namun menurut film tersebut, sang kapten dan anak buahnya lebih disibukkan dengan